Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeven Suryabudi. Pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini, saya akan membahas tentang apa saja pelajaran sejarah yang telah saya dapat dan sudah saya pelajari pada semester 2, kelas 11. Izinkan saya, Pak Win, untuk menjelaskan beberapa materi sejarah yang sudah saya implementasikan, serta yang sudah saya pelajari dalam satu semester ini. Materi pertama, saya akan membahas tentang politik sakoku Jepang. Apa itu politik sakoku Jepang? Singkatnya, politik sakoku adalah politik isolasi yang diperlakukan oleh pemerintah Jepang. Politik sakoku ini menginisiasikan bahwasannya pemerintah Jepang itu mengisolasikan Jepang pada masa itu. Dalam artian, semua informasi dari luar negeri diisolasi oleh Jepang, sehingga masyarakat Jepang tidak dapat terpengaruh oleh pemerintah luar negeri, sehingga Jepang lebih tertutup. Contohnya, pada masa kini ada Korea Utara yang menerapkan hal yang sama. Selanjutnya saya akan membahas tentang restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah sebuah revolusi dari Jepang dari masa kesogunan ke masa modernisasi. Dalam artian, pada masa itu, kesogunan adalah suatu pemerintahan yang feodalisme atau pemerintah yang terbelakang atau mengikuti hal-hal yang diikuti oleh kaisar. Setelah itu, Jepang melakukan restorasi atau revolusi besar-besaran yang membuat Jepang dari yang awalnya feodalisme menjadi negara yang lebih modern. Selain itu, Jepang pada masa itu awalnya ketergantungan pada bidang agraris. Setelah restorasi Meiji ini, Jepang menjadi negara yang lebih industri atau industrialisasi seperti pabrik-pabrik serta teknologi-teknologi yang dimiliki Jepang pada masa kini. Nah, Perang Asia Pasifik pada Jepang. Perang Asia Pasifik pada Jepang ini disebabkan karena Jepang ingin menguasai Asia dengan kekaisarannya, sehingga Jepang beranggapan bahwa solusi yang terbaik adalah melakukan perang pada wilayah Asia Pasifik. Selanjutnya ada pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia sangat berdampak pada Indonesia. Di antaranya, pada masa itu Jepang adalah salah satu tentara yang sangat kuat atau tentara yang kejam. Jadi pada masa itu masyarakat Indonesia itu diharuskan untuk mengikuti Romusa. Diibaratkannya seperti kerja paksa. Kerja paksa ini adalah kerja yang dilakukan tanpa dibayar. Dan pada masa itu pendudukan Jepang di Indonesia sangat berdampak diantaranya tentang politik dan pendidikan. Pada politik, masyarakat Indonesia digaungkan dengan 3A, yaitu propaganda pemerintah Jepang. Selain itu, jika bidang pendidikan, masyarakat Indonesia tidak diperkenankan untuk mendapatkan pendidikan selain orang-orang yang dianggap memiliki privilege atau keunggulan dalam hal keluarga, contohnya siri keluarga kerjaan dapat mendapatkan pendidikan. Sedangkan keluarga-keluarga yang pribumi atau keluarga-keluarga yang terbelakang tidak mendapatkan pendidikan di masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, janji kemerdekaan. Apa sih janji kemerdekaan? Singkatnya, pada tahun atau tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia. Pada tanggal itu, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia disebabkan oleh menarik simpati dari masyarakat Indonesia ini sendiri. Dalam artian, Jepang membutuhkan sumber daya manusia dari Indonesia untuk mendapatkan bantuan kepada Jepang. Karena pada masa itu, Perang Dunia Kedua, Jepang ini bisa dibilang kekurangan sumber daya manusia, sehingga membutuhkan sumber daya manusia dari Indonesia ini sendiri. Sehingga Jepang menjanjikan Indonesia agar merdeka di kemudian hari untuk menarik simpati dari masyarakat Indonesia ini sendiri. Jadi, pada masa itu sebenarnya Jepang tidak benar-benar ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi hanya ingin untuk menarik simpati dari masyarakat Indonesia ini sendiri untuk membantu Jepang. Nah, seperti itu jadinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang BPUPKI. BPUPKI sendiri ini adalah suatu badan penyelenggara usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh KRT Rajiman Wedeo Diningrat dengan wakil dari dua negara, yaitu dari Jepang, Ichiban Seiyosho, dengan RP Suroso mewakili delegasi Indonesia pada BPUPKI kali ini. Dengan anggota-anggota pentingnya adalah Insinyur Soekarno serta Dr. Muhammad Hatta. Nah, pada BPUPKI ini mengalami dua sidang. Sidang pertama membahas tentang rancangan dasar negara dalam artian Pancasila.
yang pada tanggal 29 hingga 1 Juni 1945. Lalu ada sidang kedua yang membahas tentang rancangan atau awalan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dilangsungkan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus. Sehingga BPUPK ini berperan dalam hal persiapan kemerdekaan Indonesia dalam hal jauh-jauh hari. Kalau misal PPKI itu halnya menetapkan gitu. Nah, ada juga nih respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagai orang awam pasti kita merasa bahagia ketika bangsa kita bahagia. Tapi orang-orang di luar bangsa kita tentu ada yang merasa senang dan ada yang merasa bahagia. Nah, yang merasa senang diantaranya yang mendukung kemerdekaan Indonesia ada India serta Uni Soviet. Dua negara ini adalah negara yang sangat vokal pada forum-forum internasional dan menggaungkan bahwasanya Indonesia boleh merdeka karena telah dijajah ratusan tahun oleh Belanda dengan jajahan Eropa-Eropa atau ya bener-bener Belanda lah yang menjajah kita. Tetapi ada beberapa negara-negara yang tidak suka atau responnya negatif terhadap kemerdekaan Indonesia. Di antaranya Belanda serta sekutunya. Dikarenakan Belanda merasa bahwasannya Indonesia masih milik orang-orang Belanda, masih milik Hindia Belanda, bukan Indonesia lagi. Tapi pada masa itu Belanda melakukan agresi militer yang menganggap bahwa Indonesia itu belum merdeka. Nah, pada masa itu juga respon internasional ini memberikan respon internasional ini ada dua, ada positif dan negatif. Nah, positif itu beberapa negara diantaranya Uni Soviet, India, Vatikan itu mendukung secara penuh terhadap kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Belanda serta sekutu-sekutunya menganggap negatif. Nah, negatif dalam artian dia ingin menyerang Indonesia karena merasa masih memiliki Indonesia, sedangkan Indonesia pada masa itu sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang peristiwa-peristiwa apa saja sih yang berangsur-angsur atau melewati beberapa peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada BPUPKI. Apa sih itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelenggara Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara jauh-jauh hari, yang mengalami dua sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 hingga 1 Juni 1945 yang membahas tentang rancangan awal dari Pancasila. Yang sidang kedua membahas tentang rancangan atau awal draft Undang-Undang Dasar 1945 yang dilangsungkan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Lalu pada peristiwa selanjutnya ada Hiroshima dan Nagasaki, teman-teman semua. Hiroshima dan Nagasaki ini, Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Lalu Nagasaki dibom juga oleh Amerika Serikat, yaitu bom atom yang sangat kuat pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa selanjutnya adalah pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu yang membuat masyarakat atau beberapa pejuang-pejuang penting pada masa itu untuk melangsungkan Rengas Dengklok. Apa sih itu Rengas Dengklok? Nah, Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Rengas Dengklok ini adalah perkumpulan dari kaum pemuda hingga kaum tua yang merumuskan kemerdekaan Indonesia itu mau kapan. Jadi, ibaratnya perundingan atau kompromi dari kaum pemuda dan kaum tuanya. Nah, pada masa itu, setelah Rengas Dengklok ini, lalu ada proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang di kediaman Soekarno pada Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, jadi itu saja proklamasi. Terima kasih.